Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Oke. Langsung aja, sambil menunggu teman-teman yang lain join, langsung aja untuk saya mulai untuk pertemuan pertama di mata kuliah sistem berkas dan basis data. Oke, kan kita menggunakan e-learning yang khusus untuk mata kuliah saya. Nah, nanti kalian buka kursnya atau mata kuliahnya. Jangan lupa, di sini saya udah nambahin materi untuk link room meeting juga, kemudian kehadiran atau absensi. Tutorialnya kan udah saya kirim di grup Telegram. Dan juga nanti untuk misalnya ada kuis ataupun tugas dan juga submit UTS UAS nanti juga menggunakan tools ini. Oke, langsung saja untuk ke materi. Oke, di sini mengenai sistem basis data ya. Mengenai sistem basis data, yang pertama itu mulai dari definisi atau deskripsi atau penjelasan singkatnya. Nah, di sini sistem basis data itu adalah sistem yang terdiri atas kumpulan file dan juga tabel-tabel yang saling keterkaitan atau berhubungan dalam sebuah database, di dalam sebuah sistem komputer. Jadi di database itu tentu nggak hanya cuma ada tabel. Jadi misalnya ada tabel user, tabel data barang, tabel log, tabel pembayaran, pembelian, dan lain sebagainya. Sebenarnya di database juga itu bisa ada yang namanya trigger create, update, delete. Kemudian ada juga untuk SQL scheduling dan lain sebagainya. Selanjutnya DBMS atau database management system. Nah, di sini paket perangkat lunak yang didesain untuk melakukan penyimpanan dan pengaturan basis data. Ya, kalau DBMS itu kan tadi perangkat lunak ya. Contohnya itu bisa SQL Server, PostgreSQL. Kalau PHP kan biasanya itu PHP admin atau MariaDB. Terus juga ada yang namanya kan database Oracle. Dan kalau yang lainnya kan ada yang NoSQL, itu beda lagi secara konsepnya. Kemudian untuk komponennya. Nah, di sini dalam sistem basis data itu memiliki beberapa komponen. Tentunya pasti ada hardware atau perangkat keras. Kemudian ada sistem operasi untuk kita menjalankan. Kemudian basis data itu sendiri atau database-nya. Kemudian ada softwarenya atau toolsnya. Di sini banyak ya. Contohnya itu ada MySQL, SQL Server, Database, Paradox, Microsoft Access juga ada, Oracle, DB2. Kemudian sebenarnya ada lagi juga tadi PostgreSQL, Redis, dan juga masih banyak lagi. Kemudian yang pemakai atau usernya, ya biasanya programmer, user aplikasi. Nah, kalau user aplikasi ini biasanya dia tidak langsung berhubungan dengan database, akan tetapi melalui aplikasi terlebih dahulu, melalui tools. Jadi kayak misalnya kita membuat sebuah website. Nah, user aplikasinya tentu nggak langsung berhubungan dengan database-nya, melainkan melalui aplikasi terlebih dahulu, baru kemudian melalui backend, dan selanjutnya melalui lapisan ke database. Nah, kalau programmer beda lagi, dia memang pasti langsung berhubungan dengan database.
sistem administrator juga bisa berhubungan dengan database, dan juga aplikasi pendukung yang lain. Kemudian dari segi abstraksi data, di sini yaitu sebuah tingkatan atau level yang melihat data dalam sebuah sistem basis data. Di sini ada 3 lapisan untuk level abstraksi data. Yang pertama itu fisik atau physical level, disebut internal level. Kemudian ada logic atau konseptual. Yang ketiga itu ada penampakan atau view level. Ya tentunya dari abstraksi ini ya yang paling mungkin sering kita lihat itu view level dan juga secara konseptual. Nah, kalau fisikal memang jarang ya dilihat, tapi yang paling umum untuk secara levelnya itu yang 2 sama yang 3. Kemudian untuk level fisik atau internal, di sini level paling rendah yang menggambarkan bagaimana sesungguhnya suatu data itu disimpan, dan juga merepresentasikan dari organisasi data yang disimpan sebagai teks, angka, ataupun himpunan bit data. Nah, di sini contohnya itu beberapa file table seperti file pegawai, file keuangan, dan lain-lain. Nah, itu untuk level fisik ya biasanya lebih ke isinya, isi di dalam sebuah file atau tabelnya dari sebuah data. Kemudian untuk konseptual, di sini yang disimpan ini dalam basis data yang menghubungkannya dengan data yang lainnya. Ya, artinya kalau menghubungkan dengan data lainnya tentunya pasti saling keterkaitan dan ada relasional atau relasi. Kemudian digambarkan apa yang disimpan dalam database dan hubungan relasi yang terjadi antar data dari keseluruhan database. Nah, di sini tidak diperdulikan ya atau diabaikan dari tingkat kerumitan dalam struktur level fisik, yang menggambarkan cukup dengan memakai kotak, garis, tolen, dan hubungan secukupnya. Jadi kalau yang tadi fisik itu lebih ke isi dalam datanya dari tabel atau filenya, kalau yang konseptual logiknya lebih ke relasional database-nya atau lebih ke relasional antar tabelnya, hubungan datanya. Oke, kemudian untuk level view level ya. Nah, di sini yaitu sebagai level yang tertinggi yang hanya menunjukkan sebagian apa yang dilihat dan dipakai dari keseluruhan database sesuai dengan kebutuhan pemakai. Dan juga untuk user menggunakan terasa sebagai satu kesatuan data yang kompak. Oke, jadi kalau di sini, kalau tadi kan kita untuk yang level paling awal dasarnya sama yang konseptual yaitu bisa lebih umum sebagai yang mungkin yang menggunakan ya itu dari programmer ataupun administrator database atau sistem administrator. Ya, kalau untuk yang view level atau user level ya, user view. Nah, di sini lebih ke ketika mungkin sudah diaplikasikan. Nah, kemudian untuk jenjang data. Nah, jenjang data sendiri ya di sini ya kita lihat dari bawah. Yang pertama karakter. Ya, karakter sendiri itu biasanya kan isinya ya antara angka, huruf, simbol ya dan lainnya. Kemudian field data atau item. Ya, mungkin lebih tepatnya di sini untuk field data atau item bisa dibilang sebagai tipe datanya.
dari karakternya. Kemudian record, baru isi datanya. Kemudian yang keempat itu file atau table, baru yang terakhir itu database. Jadi kurang lebih strukturnya seperti ini. Nah, untuk karakter penjelasannya ya di sini bisa dibilang itu bagian data yang terkecil, dapat berupa numerik, huruf, angka, atau karakter khusus, simbol, dan lainnya. Kemudian field ini atribut dari record data yang menunjukkan item data, contohnya nama, alamat, dan lain sebagainya. Untuk record ini menggambarkan suatu unit data yang tertentu, misalnya file personalia. Tiap-tiap record dapat mewakili data tiap-tiap karyawan. Jadi kalau yang field tadi kan lebih ke nama field yang digunakan ya. Kalau mungkin recordnya udah lebih ke isi datanya. Misalnya di data personalia karyawan, nah itu meliputi ada apa aja di data tersebut. Nggak hanya mungkin satu tabel, bisa aja berrelasi dengan tabel lain untuk datanya. Nah, kemudian untuk yang file, nah di sini itu menggambarkan satu kesatuan data yang sejenis. Contohnya itu data pelajaran yang berisi data tentang semua mata pelajaran yang ada. Intinya lebih ke tabel ya, view atau file atau tabel. Nah, untuk database di sini itu kumpulan dari file atau tabel yang membentuk suatu database. Oke, ini untuk yang database. Nah, database ini terdiri dari banyak-banyak file atau table. Contohnya ini kalau kita lihat satu ada file pegawai atau table pegawai. Nah, kemudian ini ada fieldnya. Fieldnya itu ada ID, nama, alamat, kota, kode pos, nomor telepon. Ini sebagai nama fieldnya. Kemudian untuk isinya yang 5 baris, yang record 1 sampai 5 ini sebagai record datanya. Kemudian tipe datanya apa? Ada yang string, ada yang number, ada yang alphanumerik misalnya. Oke. Kemudian selanjutnya ya, itu hierarki dari organisasi data. Nah, di sini mulai dari bawah ya. Di sini ada bit, byte, field, record data, file, kemudian database. Kalau bit sendiri ini 0, byte ini itu huruf C menurut CII ya. Kemudian field ini dari misalnya John Stewart, ini diambil dari kolom atau field nama, isinya yaitu John Stewart. Kemudian recordnya, ini ada John Stewart dengan kursusnya, ID-nya IS 1D1, tanggalnya misalnya F02B+. Ini record atau baris atau raw data. Kemudian file ini yaitu isi tabel dan juga nama tabelnya. Untuk database sendiri yaitu di sini lebih ke ini file kursus atau tabel kursus, tabel keuangan, dan juga tabel identitas diri. Oke, selanjutnya untuk tipe file. Nah, di sini ada master file atau file induk ya, yang mengacu untuk recordnya yang relatif statis, jarang berubah. Misalnya file daftar gaji, file mata pelajaran. Nah, itu kan umumnya jarang berubah ya. Atau yang memang benar jarang berubah, artinya master data. Kemudian ada file induk atau master file yang dinamis. Nah, di sini recordnya ini sering berubah. Karena dinamis artinya ya dia sering mendapatkan update atau perubahan. Contohnya misalnya jadwal. Nah, jadwal itu kan walaupun master data tapi sewaktu-waktu bisa aja berubah. Ada transaksi di sini contohnya.
Kemudian file transaksi. Nah, di sini disebut file input yang digunakan untuk merekam data dari hasil transaksi yang terjadi. Contohnya file penjualan yang berisi data hasil transaksi penjualan. Kemudian ada report file. Di sini lebih ke outputnya, yaitu file yang berisi informasi yang akan ditampilkan. Jadi untuk tipe file ini saling keterkaitan, artinya digunakan sebagai master data tapi bisa diupdate jika di kemudian waktu ada perubahan-perubahan ya, dynamic master file. Kemudian file transaksi dan juga report file ini saling keterkaitan. Dan juga history file atau file sejarah ya, di sini sebagai archive file atau log file atau log aktivitas. Nah, ini sewaktu-waktu nanti akan dicari sebagai misalnya ada sesuatu hal yang terjadi, kita bisa mencari dari file historis atau tabel ya datanya. Kemudian backup file. Nah, di sini salinan dari file-file atau tabel yang masih aktif dalam database pada suatu saat tertentu. Kemudian file ini digunakan sebagai pelindung maupun cadangan apabila file database yang aktif mengalami crash ataupun loss ya. Selanjutnya model data. Nah, di sini model data sendiri ini yaitu sekumpulan tools yang konseptual untuk mendeskripsikan data, relasi antar data yang menyatakan hubungan antar rekaman yang tersimpan dalam basis data. Kemudian untuk model data di sini terbagi dalam beberapa komponen besar ya. Ada model entity relationship, relational, object oriented model, hierarki, dan juga network. Untuk yang pertama yaitu entity relational model atau IR model. Nah, di sini didasarkan dari atas persepsi terhadap dunia nyata yang terdiri dari sekumpulan objek yang disebut sebuah entitas, dan juga hubungan atau relasi antar objek tersebut yang disebut relationship. Kemudian pemodelan dengan model IR ini menggunakan diagram IR atau IRD atau diagram ya, terdiri dari kotak persegi panjang yang menggambarkan himpunan entity atau biasanya digunakan sebagai isinya nama tabel. Kemudian ellipse menggambarkan atribut dari entitasnya. Dan diamond menggambarkan hubungan antar himpunan entitas atau himpunan antar tabel. Kemudian garis di sini menghubungkan antar objek dalam diagram IR atau IRD. Nah, di sini kurang lebih untuk contoh dari IR model. Nah, di sini tabel orang tua, tabel hobi, tabel mahasiswa, tabel jurusan, mata kuliah, dosen, dan ruang. Untuk orang tua dengan mahasiswa ini saling berrelasi karena ya tentunya mahasiswa harus punya ada data orang tuanya kan. Untuk yang diamond ya, ini untuk yang diamond lebih ke relasinya, jadi bisa nanti isinya one to many, many to many, atau one to one bisa. Jadi itu satu ke satu, artinya misalnya satu orang tua punya satu data mahasiswa misalnya. Nah, atau di sini mahasiswa yang berrelasi dengan mata kuliah, artinya dia akan mengambil data mata kuliah. Jadi satu mahasiswa bisa mengambil banyak mata kuliah. Jadi nanti relasinya itu bisa one to many. Ya, di sini satu ke satu. Kemudian mahasiswa dengan hobi satu ke banyak ya, artinya one to many. Jadi satu mahasiswa ya mungkin bisa aja punya lebih dari satu hobi.
Kemudian banyak mahasiswa, beberapa mahasiswa bisa mengambil beberapa juga atau banyak mata kuliah. Jadi ya misal mata kuliahnya ada 5, ya satu mahasiswa bisa ngambil 5. Atau misal dia mengulang, nah itu bisa ya mungkin keambil lagi, tapi periodenya beda kan itu. Ini banyak satu, jadi banyak mahasiswa yang mempunyai satu jurusan. Jadi mahasiswa itu hanya boleh mempunyai satu jurusan. Kemudian satu jurusan memiliki banyak dosen. Kemudian satu dosen mengajar banyak mata kuliah. Kemudian untuk object oriented model. Di sini model yang berorientasi objek berbasiskan dengan kumpulan objek. Yang nilainya ini berisi, yang pertama itu nilai yang disimpan dalam variabel instan, yang dimana variabel ini melekat dengan objek itu sendiri. Kemudian metode operasi yang berlaku pada objek yang bersangkutan. Kemudian objek-objek yang memiliki tipe nilai dan metode yang dikelompokkan dalam satu kelas. Di sini kurang lebih dengan sama dengan abstrak pada bahasa pemrograman. Kemudian ada juga untuk objek yang berisi sending a message, yaitu objek yang dapat mengakses data yang lainnya hanya dengan memanggil metode dari objek tersebut. Ya, kurang lebih seperti ini ya untuk yang object oriented model. Ini tabel mahasiswa dan tabel mata kuliah. Kemudian fieldnya ini ada nama, tanggal lahir. Kemudian ada yang paling bawah ini yang di kotak ketiganya, di gambar ke paling kiri ini ada hitung IP, dan juga mengambil mata kuliah ini sebagai functionnya. Kemudian mata kuliah ada kode, nama, SKS, semester, dan juga fungsinya dengan pembayaran. Kemudian model relasi yang lain ini, yang pertama itu menggambarkan data dalam bentuk tabel-tabel. Asosiasinya di sini didefinisikan dengan penggunaan kunci tamu atau foreign key ya. Kan di sana biasanya untuk tabel itu kita bisa membuat primary key atau kunci utama atau juga foreign key ya. Itu yang foreign key itu biasanya digunakan untuk relasi dengan tabel lain yang memiliki primary key yang sama. Sini menggunakan model ini, pencarian field dari suatu tabel atau banyak dapat dilakukan dengan cepat. Pencarian atribut yang berhubungan dengan tabel di sini yang berbeda dilakukan dengan menghubungkan terlebih dahulu tabel-tabel tersebut dengan menggunakan atribut yang sama. Nah, di sini misalnya ada join operation. Misalnya kalau contohnya ini saya akan mencari data mahasiswa semester 2 dengan mata kuliah sistem berkas basis data. Nah, itu kan ada 3 tabel, data mata kuliah, data semester atau periode, dan juga data mahasiswa. Nggak mungkin kita select tabel satu-satu. Jadi di sini bisa dengan cepat menggunakan join. Misalnya select bintang from mahasiswa, kemudian inner join dengan tabel mata kuliah, kemudian inner join lagi dengan tabel periode atau semester. Nah, itu bisa lebih cepat. Oke, ini contoh untuk relasinya ya. Ini ada tabel murid, kelas, guru, belajar, mata pelajaran, dan ulangan. Untuk PK ini primary key atau kunci utama atau yang uniknya ya.
ini yang uniknya ini fieldnya NIS, nomor induk siswa. Foreign key-nya ada kelas ID. Nah, artinya dia murid ini pasti punya kelas berapa kan ya. Dia di kelas ini juga punya foreign key dengan nick wali atau guru. Artinya ada wali kelasnya. Kemudian berrelasi juga dengan belajar atau untuk mata pelajarannya, untuk kuliah mata pelajarannya. Dan juga misalnya kalau ada ulangan atau ujian. Ini kurang lebih contoh sederhana. Kemudian model hierarki di sini menyerupai pohon atau tree yang dibalik menggunakan pola hubungan orang tua dan anak atau parent child. Kemudian pada puncak hierarki disebut dengan akar atau root. Tiap entitas di tingkat atas sebagai parent dan mempunyai satu atau lebih subentitas itu sebagai child atau anaknya. Sehingga setiap entitas hanya boleh mempunyai satu induk atau satu parent ya, tetapi dapat mempunyai banyak anak atau child. Kemudian pada model data hierarki ini hubungan antar entitas dinyatakan dalam satu ke banyak atau one to many, atau 1 ke M, atau 1 ke 1. Dalam satu universitas terdapat banyak fakultas dan setiap fakultas terdapat banyak dosen atau banyak mahasiswa dan seterusnya. Tanda panah menunjukkan derajat keterhubungan, artinya yang banyak. Nah, di sini satu universitas dia punya fakultas, ya contohnya misalnya teknik, kemudian ada hukum, kemudian ada misalnya sastra misalnya atau MIPA ya misalnya. Ada banyak fakultas. Dan juga di sini ada jumlah dosen, mahasiswa, jumlah jurusan. Jadi dipecah lagi nih, ada mahasiswanya. Totalnya ini nomor mahasiswanya, nomor induk, nama, jurusannya apa dari fakultasnya. Kemudian ada dosennya juga terkait dengan fakultas dan juga dengan mata kuliah. Kemudian untuk model jaringan, nah ini hampir sama dengan model hierarki. Bedanya dalam model ini setiap entitas dapat mempunyai banyak induk dan banyak anak atau banyak parent dan juga child. Kemudian dalam model ini lebih sedikit terdapat data rangkap, namun lebih banyak terdapat hubungan antara entitas sehingga akan menambah informasi hubungan yang harus disimpan dalam sebuah database. Hal ini akan menambah volume dan juga kerumitan dalam penyimpanan berkas data. Ya kurang lebih nggak beda jauh ya dengan yang tadi. Jadi di sini makin ya bisa dibilang lebih kompleks lagi ya. Yang tadi kan kalau di sini cuma ada universitas, fakultas, mahasiswa, dosen dan kode mata kuliah. Jadi relasinya universitas ke fakultas, fakultas ke mahasiswa dan dosen, dosen ke mata kuliah. Kalau yang jaringan itu universitas ke fakultas, fakultas dia mempunyai relasi dengan mahasiswa dan juga mata kuliah serta dosen. Dosen mempunyai relasi dengan mata kuliah. Kemudian untuk registrasi, artinya di sini registrasi mahasiswa dan mata kuliah. Jadi lebih bisa dibilang lebih kompleks lagi. Kemudian bahasa di sini bahasa basis data menggunakan perintah atau statement yang diformulasikan dan juga dapat diproses untuk melakukan suatu action tertentu. Contohnya ini ada SQL, DBase dan QL. Di sini dipilah dalam menjadi 3 bentuk ya, ada data definition language DDL, data manipulation language DML. Kemudian untuk yang DDL di sini merupakan perintah yang berfungsi untuk
menspesifikasikan skema struktur basis data. Artinya untuk lebih mendetailkan untuk sebuah tabel atau kolom, membuat create tabel, delete tabel atau delete kolom, membuat suatu constraint, artinya nambahin primary key dan juga foreign key. Yang DDL kemudian DCL ini data control language, termasuk dalam DDL tapi sub bahasanya untuk mengendalikan struktur internal basis data. Di sini DCL sangat bergantung pada vendor. Kemudian untuk yang DML berguna untuk melakukan manipulasi dan pengambilan query pada suatu basis data. Manipulasinya dapat berupa menyisipkan, menambahkan data baru, artinya insert data baru ya. Kemudian delete data dan juga update data. Oke, yang paling sering tuh ya lebih ke DDL sama DML. Kalau DCL tuh jarang, walaupun dia masih bagian dari DDL. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Ada Pak. Ya, silakan. Untuk ini Pak, perbedaan basis data sama BDMS itu apa Pak? Apa perbedaan? Perbedaan basis data dengan DBMS. Ya kalau basis data sendiri kan lebih ke, kalau basis data bahasa Indonesia kan basis data, Inggrisnya itu database, artinya itu database. Misalnya kita saya analogikan ya, kita membuat sebuah aplikasi, misalnya aplikasi web company profile, misal company profile atau ya company profile, kemudian kita buat database-nya company A. Nah itu kan sebagai database. Nah di dalam database itu isinya kan bisa tabel, kemudian field, data, atau struktur tabelnya ya. Nah kalau DBMS sendiri itu dia toolsnya, misalnya MySQL atau PostgreSQL, phpMyAdmin, SQL Server, kemudian Oracle dan lain sebagainya. Jadi kalau database itu ya basis datanya yang digunakan untuk misal kita pengembangan aplikasi untuk penyimpanan datanya. Kalau DBMS lebih ke toolsnya atau database yang digunakan apa kan, itu kurang lebih kayak gitu. Jadi DBMS itu rumahnya dari database. Oke, ada lagi? Udah Pak, itu aja Pak. Oke, yang lain gimana? Oke, jangan lupa ya absennya di sini sampai jam 1. Tuh kalau kalian lihat pas buka attendance-nya itu dari tadi jam 11 sampai jam 1 saya setting. Kalau udah lewat dari itu nanti nggak bisa submit absen. Ini dari 21 baru sedikit ya yang absen, nanti jangan lupa ya. Oke, masih ada lagi untuk yang lain? Mungkin cukup Pak. Oke. Tadi udah kelas juga pagi ya? Gak ada kelas Pak. Nggak ada.
Iya, Pak. Oke, baik kalau gitu saya cukupkan. Oke, jangan lupa absennya misal kalau ada kendala belum bisa login ke sistem learningnya, infokan di grup atau personal, nanti saya bantu untuk dicek. Baik, Pak. Oke, terima kasih semuanya untuk kehadirannya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.